Orang sekarang masa bodoh dengan keluarga, masa bodoh dengan betul. senior, masa bodoh dengan Adab tetangga, attitude nggak gitu kan? ada lagi. Nggak ada lagi kan? Ya. Kalau bahasa kita itu ada sen enggak? Oke. Mendatik sen, datik cerita. Itu Mak lah gitu kalau kata sen gitu kan ya. Tidak ada duit, tidak usah cerita. Betul. Ya sebenarnya kalau saya lebih ekstrim lagi ya. Jadi sebenarnya kalau nilai-nilai Pancasila itu sudah tenggelam. Kenapa tenggelam? Ya karena kalau kita melihat fenomena sosial masyarakat saat ini, yaitu sudah sangat hilang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Banyak fenomena sosial yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya kan? Ada demo, tapi ada anarkis, ya, ada begal, ada tawuran, ada supaya intoleransi beragama, nilai kekeluargaan sudah berkurang, hilang, gotong royong juga demikian. Sekarang sedang diproses, yang mana BPIP ini berdasarkan Perpres dulunya, sekarang sedang dibahas untuk membentuk undang-undang tentang PIP ini, pembinaan ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Kita masih membahas persoalan politik ya, membahas persoalan nilai-nilai Pancasila, di mana sejauh ini terkesan adanya nilai-nilai yang tergerus terhadap persoalan Pancasila. Bahkan kita lihat bagaimana generasi muda dan juga generasi tua terkesan semakin jauh dengan nilai-nilai Pancasila yang selama ini menjadi pondasi bangsa kita. Siokianya mereka harus betul-betul mengamalkan nilai-nilai Pancasilais tersebut, karena ini memang katakanlah sudah menjadi tradisi ya, pondasi dari nenek moyang kita, agar persoalan bangsa ini, persoalan kehidupan ini bisa berjalan sesuai harapan bersama. Bagaimana untuk membahas persoalan tersebut? Menarik sekali, kita sudah bersama Bapak Haji SN Prana Putra Sohe. Beliau adalah tokoh pemuda, tokoh yang sangat disegani, tidak hanya di tingkat lokal ya, bahkan juga tingkat nasional. Bagaimana perspektif beliau dan sangat kredibel. Beliau juga saat ini adalah anggota DPR RI asal Sumatera Selatan yang membawahi Komisi 13 DPR RI Sumatera Selatan. Beliau selama ini akrab dipanggil dengan Kak Nanan karena kedekatan beliau terhadap masyarakat, terhadap pemuda dan berbagai elemen memang sudah tidak patut diragukan lagi. Kita sapa dulu beliau. Kak Nanan, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih Kak sudah bersedia di podcast kita Kak Nanan. Semoga juga ini bisa kontribusi ya kepada masyarakat. Amin. Kak Nanan, ada penilaian nilai-nilai Pancasila sudah semakin tergerus Kak? Tidak hanya di generasi muda, kalangan tua pun sudah seperti itu. Komentar Anda Kak Nanan? Ya sebenarnya kalau saya lebih ekstrim lagi ya. Jadi sebenarnya kalau nilai-nilai Pancasila itu sudah tenggelam. Kenapa tenggelam? Ya karena kalau kita melihat fenomena sosial masyarakat saat ini, yaitu sudah sangat hilang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena itu saya katakan tadi sudah tenggelam. Nah, makanya itu ke depan karena saya ini di Komisi 13, mitranya adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Ya kita berusaha untuk membangun kembali nilai-nilai Pancasila ini, yang dalam upaya kita adalah membangun karakter bangsa. Penjelasan Anda begitu ekstrim nggak ya? Sudah semakin tenggelam seperti itu. Apakah memang ekstrim kondisi seperti itu Kak Nanan? Ya, seperti itu. Ya, kita lihat kan sekarang banyak fenomena sosial yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya kan? Ada demo, tapi ada anarkis, ya, ada begal, ada tawuran, ada supaya intoleransi beragama, ya. Nilai kekeluargaan sudah berkurang, hilang, gotong royong juga demikian.
Artinya kan banyak hal yang sudah hilang di situ. Oke. Kalau Komisi 13 Kak, DPR RI melihatnya ini kenapa kondisi mati ya dalam tanda kutip seperti itu gitu kan Anan? Ya karena kita terlena ya di era reformasi ya, bahwa kita menganggap semua ya serba terbuka, semua bisa dilakukan ya Iya, kan, betul. dari demokrasi, sehingga kita lupa kalau pemahaman nilai-nilai Pancasila ini harus mempunyai modul yang tepat. Oke. Ya, maaf ya, seperti kita tahu dulu kita ada penataran P4, P4, betul. ada lembaga namanya BP7 yang betul. di setiap kabupaten kota ada, Iya. dan wajib untuk kita mengikutinya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kak, oleh Dewan untuk mendorong agar nilai-nilai Pancasila ini kembali seperti dahulu gitu kan Anan? Ya, kita sudah berupaya. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa miris melihat anggaran BPIP yang sangat kecil sekali. Iya, iya. Padahal BPIP ini masuk dalam astacita Pak Prabowo dan Pak Gibran yang pertama. Jadi astacita pertama, memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Artinya begitu sangat pentingnya, sehingga alhamdulillah sekarang sedang diproses, yang mana BPIP ini berdasarkan Perpres dulunya. Sekarang sedang dibahas untuk membentuk undang-undang tentang PIP ini, pembinaan ideologi Pancasila. Kak, matinya nilai-nilai Pancasila ini Kak ini sebenarnya penyebabnya apa Kak? Kalau dilihat, apakah karena pergeseran budaya atau maksudnya teknologi yang kita sebenarnya belum siap gitu kan Anan? Enggak begitu. Kan kita tahulah di era reformasi gimana ya. Harapan kita begitu besar dengan reformasi waktu itu ya. Adanya perubahan-perubahan di dalam sistem pemerintahan, korupsi, nepotisme dan sebagainya kita hilangkan. Tapi kita akhirnya itu semua hilang juga. Ya, belum lagi ada undang-undang pilkada langsung ya. Pemilihan langsung seperti ini kan ternyata merubah daripada karakter bangsa juga kan. Ya, orang jadi pragmatis, transaksional kan. Itu tanpa kita sadari. Coba bayangin, berpuluh tahun kita dengan satu undang-undang itu saja ya. Itu menggerus nilai-nilai Pancasila sangat luar biasa. Betul. Ya kan? Sampai seumpamanya orang sekarang masa bodoh dengan keluarga, masa bodoh dengan senior, masa bodoh dengan tetangga, gitu ada lagi. Ada lagi kan? Kalau bahasa kita itu ada sen ada. Mendatik sen, datik cerita. Maaf lah gitu kalau kata sen gitu Kak ya. Tidak ada duit, tidak usah cerita. Betul. Kak, ini juga kembali ke persoalan Pancasila tadi Kak ya. Ini konkretnya apa yang harus dilakukan Kak? Pemerintah daerah dan katakanlah pusat seperti apa Kak? Ya, jadi kita menunggu pembentukan undang-undang ini. Mudah-mudahan dengan selesainya undang-undang ini, maka nanti diharapkan BPIP ini bisa hadir di setiap daerah. Jadi tidak hanya seperti sekarang, hanya badan ini saja yang pembinaan ideologi yang bergerak sendirian. Walaupun sekarang saya melihat, alhamdulillah sudah banyak sekali kegiatan situ gitu Kak ya, hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tapi tidak secara kontinuitas. Nah, kan harapan kita ini kan harus pembinaan ini harus terus menerus. Nah, ini yang mungkin perlu lebih kuatkan lagi, bahwa nanti ke depan harapannya BPIP akan hadir di setiap daerah dengan hadirnya kepedulian juga atau ikut terlibatnya langsung pemerintah daerah dalam hal ini. Sulit tidak itu Kak merubah? Enggak sulit. Dulu sudah dibuktikan. Kita dulu ada BP7. Ya kan? Baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, sekarang apa sulitnya? Untuk dibentuk lagi. Walaupun nanti mungkin sementara melepat ke Kesbang supaya kan. Tapi kan artinya OPD itu ada. Secara teknis sebenarnya bisa gitu Kak ya? Bisa, sangat bisa. Karena menarik flashback
penjelasan Kak Nanan tadi. Bagaimana kalau ke belakang kayak dulu kita kan basic di tingkat bawah Kak. Sekolah dasar ada pelajaran Pancasila, ada P4, ada BP7. Ini mungkin simulasinya seperti itu Kak, atau perlu dikatakan direvisi di beberapa bagian gitu Kak Nanan? Ya saya pikir sudah ada pembuktian dari situ. Tinggal dikombinasikan saja. Karena ada pahamnya, ada yang Orde Lama, ada yang Orde Baru. Ya. Jadi kedua paham tersebut dipadukan saja. Ya, jadi yang jelas intinya adalah supaya masyarakat melek lagi, tahu. Oh itu nggak boleh. Itu membangun peradaban lagi seperti itu kan. Ada yang hilang tadi harus dikembalikan gitu kan. Ya, dibangun lagi karakter bangsa ini kan. Dibangun lagi karena kita masih bisa seperti sekarang bersatu ya. Karena kita harus akui ada proses dulu yang membuat kita bersatu. Prosesnya kan cukup panjang. Baik di Orde Lama maupun di Orde Baru. Nah ini. Tapi kalau tidak ada proses panjang itu, mungkin sekarang kita sudah hancur melebur. Sudah mungkin seperti Soviet waktu itu. Ini stagnisasi kan cukup lama Kak. Dari reformasi ke sekarang kan kurun waktunya lumayan jauh Kak ya. Apakah ini tidak sulit Kak mengalihkan pola seperti Kak Nanan jelaskan tadi gitu? Tidak sulit. Tinggal dicari modul saja. Mungkin namanya berubah, tidak lagi P4. Penatarannya mungkin nanti nggak pakai lagi cara penataran. Karena sekarang orang bosan lah ikut-ikut penataran. Harus ada formulasi yang menarik gitu Kak ya. Nanti ada formulasi modulnya tersendiri sehingga orang tidak membosankan untuk memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kak Nanan, kalau boleh kita tahu Komisi 13 kan sekarang menggodok Kak ya undang-undang. Bisa sedikit bocoran Kak? Undang-undang tersebut nanti arahnya kemana gitu Kak Nanan? Iya, sedang dibahas, bukan diambil lagi. Tapi ini sudah usulan dari DPR, jadi di Badan Legislasi. Di Badan Legislasi sedang tahapan. Sedang tahapan. Tapi harapannya nanti seperti itu. Karena ini proses. Proses gitu Kak ya? Kalau dukungan daerah seperti apa Kak sebenarnya regulasi yang harus dikeluarkan pemerintah gitu Kak? Ya dukungan daerah ya nanti mudah-mudahan harapannya kan itu hadir di setiap daerah untuk bisa melaksanakan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakatnya. Itulah kuncinya seperti itu. Daerah hadir juga ya untuk bisa memberikan, nanti modulnya dari pusat. Modul dari pusat karena BPP ini lahirnya kan Perpres nih. Nah, dengan undang-undang mungkin nanti bisa lebih luas lagi kan jangkauannya. Kak, tidak bisa kita abaikan mungkin untuk masyarakat perkotaan katakanlah kan agak lebih mudah gitu Kak ya untuk mengincasnya. Nah, untuk masyarakat yang berada di tingkat pedesaan jauh Kak, yang populasi banyak ini gimana persoalan itu Kak Nanan? Iya, makanya itu tadi. Nanti kan Pancasila ini tidak harus dilihat dari penataran Tapi dengan pola-pola yang ada, maaf ya dulu ya, kita tahu ada dulu di zaman Orde Baru, setiap ada desa, di situ ada sarana olahraga, ya kan, bola kaki, bola voli, ada gedung balai pertemuan, ya kan, Nah, di situ kan secara tidak langsung membangun pola di masyarakat, bahwa ada kebersamaan, ada kegotong royongan, ada silaturahmi yang paling utama gitu. Harus ada cara-cara yang cerdas juga untuk menarik minat seperti itu ya. Tidak hanya melalui itu. Tidak hanya monoton, mungkin teoritis. Melalui ini Pancasila, ini tidak perlu. Kak, goalsnya kemana ini Kak? Harapan kita Kak sebenarnya Kak? Ya goalsnya itu membangun kembali karakter bangsa ini. Ya, karena sudah tenggelam tadi kan. Sudah jauh melenceng gitu kan Nanan ya. Jadi kita harus bangun kembali. Ya, saya kan merasakan dulu, orang yang pernah merasakan. Tapi generasi sekarang kan mungkin angkatan 90 tamat SMA-nya 92.000 mungkin nggak merasakan lagi tuh. 2000 lah, yang pasti jelas. Angkatan 2000 setelah reformasi nggak lagi merasakan. Sudah hilang gitu kan Kak, sudah tidak lagi di mereka gitu kan. PMP nggak ada lagi, budi pekerti nggak ada lagi. Nah itu kan. Kasus ini juga sebenarnya karena ada yang lost tadi gitu Kak ya, sehingga banyak kasus katakan seperti ini gitu kan ya. Kak
Kak Nanan, mungkin juga satu pertanyaan lagi soal anggaran tadi kan ya. Nah, ini dukungannya seperti apa Kak yang harus dilakukan itu Kak Nanan? Ya, dukungan anggaran itu kan itu tadi bahwa bagaimana BPP sebagai badan yang bisa mempunyai peran untuk membuat modul tadi ya, Ya. grand design kalau saya sampaikan juga dalam upaya kita memperkokoh nilai-nilai Pancasila yang merupakan asal kita Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Nah, jadi kita ke ramu sedemikian rupa supaya Pancasila ini sebagai ideologi yang benar-benar bisa membuat persatuan dan kesatuan. Ya, tidak hanya sebagai simbol. Ekspektasinya ada pembenahan dalam hal karakter Kak ya? Ada ideologinya. Jadi kita terbentuk nanti karakternya secara tidak langsung. Ya, kita kan berproses dulu. Kita bisa toleransi beragama, kita bisa saling menghargai, ada gotong royong. Lu kan dari suatu proses. Tapi sekarang ada enggak? Iya. Hilang. Mati katakan tenggelam katakan Nana ya. Tenggelam. Dan ini ironi gitu kan dengan budaya timur yang kita adopsi ya. Iya, sangat jelas itu. Sangat jelas itu ya. Ya kan? Nah, apalagi sentuhan-sentuhan budaya kan. Betul. Ya, kita enggak lagi itu tadi. Salah satu contohnya pilkada langsung. Hasilnya masyarakat kita transaksional. Iya. Masyarakat kita pragmatis. Betul. Ya kan? Nah, ada sen laju, ada duit laju, nggak ada duit. Untuk melakukan perubahan pasti ada tantangan gitu kan Kanan? Jelas tantangannya pasti ada, tapi kita bisa karena kita sudah melakukan itu. Kak Nanan, statement terakhir mungkin kepada masyarakat gitu Kak Nanan? Ya, jadi saya cuma berharap kita semua ya bahwa karakter bangsa kita ini harus kita bangun kembali ya, karena ini yang dihargai oleh dunia luar. Coba kita bayangkan dunia luar sudah membangun karakternya hebat, lumayan, luar biasa. Ya. Nah, tapi kita ternyata malah tenggelam. Maka dari itu sama-samalah kita membangun peradaban ini. Ya. Nah, beradablah. Kita jadi manusia yang beradab sudah. Baik kan? Penonton Lentera Viral, menarik sekali bagaimana Kak Nanan ya, Haji SN Pranaputra Sohe, anggota Komisi 13 DPR RI, men-stressing bahwa sebenarnya peradaban ya, karakteristik gitu kan ya, karakteristik masyarakat harus bermartabat. Bagaimana kita harus bisa maju, sementara karakter kita sendiri sebenarnya tidak bermartabat atau tidak bisa berpikiran secara maju ke depan. Saya Taufik Usman, kita kembali dalam Lentera Viral berikutnya. Selamat siang.